hidup di daerah-daerah tertinggal. Barokahnya apa? Karena hidup di daerah tertinggal, semuanya dia itu pionir, heroik, bikin masjid sendiri, nyari-nyari tanah sendiri. Ya sudah, akhirnya dia pendiri masjid. Begitu juga anak-anak mahasiswa yang di kampung-kampung tertinggal, mungkin dia mengadakan pipanisasi dari gunung atau apalah, bantu masyarakat, yang semuanya dia serba pionir. Tapi kita yang mungkin elit ya, beberapa santri yang pinter mungkin karena juara tahfidz atau juara apa, terus diumrohkan ke Mekah, terus kalau ngaji di masjid mungkin ya disangoni pakai uang kas masjid. Begitu juga kalau kita kumplot, mungkin beasiswa dapat dari negara, kita kuliah di Jerman, di Amerika. Nah nanti pertanyaannya ketika di akhirat, itu bejo yang santri yang nggak pinter tadi, karena dia statusnya itu pendiri masjid, mengadakan masjid dari tidak ada menjadi ada. Sementara kita yang terhormat, kadang-kadang hisabnya berat. Kamu ini kiai, dapat salam template dari uang masjid. Jadi hubungan kita dengan ibadah itu mendapat, yang santri dapati pinterin memberi. Mahasiswa juga gitu, mahasiswa yang kurang pinter itu hubungannya dengan negara memberi. Ada daerah tertinggal yang dia sebagai pemberinya. Pemberi itu artinya mengatur daerah situ yang tertinggal, punya akses jalan, barokahnya dia, punya mata air, barokahnya dia. Kadang-kadang yang pinter hubungannya dengan negara mendapat. Nah di sini namanya muhasabah. Jadi ya tapi terus kita menyariatkan kalau gitu goblok saja Gus, ya jangan masa goblok disyariatkan ya. Tapi kalau andaikan semuanya pinter tuh ya kacau. Dunia ini ya kacau. Karena hubungannya pasti inginnya mendapat, bukan memberi. Nah, barokahnya hal-hal seperti ini alhamdulillah di Indonesia TV-TV itu juga sering memberi penghormatan kepada orang-orang yang pionir di daerah-daerah tertinggal. Nah ini penting saya utarakan supaya perasaan kita berbangsa dan bernegara itu jaga empati sama yang lain, jaga kehormatan, jaga. Saya sebagai kiai itu ya kadang-kadang itu nangis di depan Allah. Orang-orang yang dulu bekerja nyari uang, ya, memang ya nyari uang. Tapi barokahnya punya iman sedikit, atau mungkin imannya ya biasa saja, kerja di Korea, bikin komunitas masjid. Mahasiswa yang di Jerman, di Amerika juga punya komunitas bikin masjid. Padahal kan di kampungnya itu mungkin orang yang sering ngerasani kiainya, kadang kurang cocok atau masjidnya kurang gimana. Jadi kalau di daerah yang Islamnya sudah sehat itu agak-agak komplain, kerannya buntu saja sudah geger. Tapi dia ketika di daerah nggak ada masjid, berikhtiar untuk bikin masjid. Jadi komunitas kesalehan itu kadang-kadang kemapanan kalau terlalu lama itu hanya melahirkan orang ingin komplain. Tapi yang tidak mapan sama sekali malah melahirkan orang itu heroik. Ketika negara ini sehat, mungkin orang malah menuntut negara. Padahal sebelum berbentuk negara, orang semuanya ingin memberikan hartanya, bahkan nyawanya untuk memerdekakan Indonesia. Sehingga pesan saya sama Universitas Veteran bahwa ketika kita mapan pun itu dengan asumsi tidak mapan, sehingga hubungan kita dengan institusi, dengan yayasan, dengan pesantren, dengan yang kita pimpin itu hubungan heroik, bukan hubungan mendapat. Saya termasuk orang yang sering dimintai nasihat-nasihat. Banyak rektor, banyak pejabat, juga banyak kawan kiai.